Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Luciana Pratiwi. Di sini kita akan membahas konsep algoritma dan tipe data di mata kuliah Logika dan Algoritma pada pertemuan kedua. Di sini ada dua konsep algoritma. Yang pertama ada algoritma peubah dan ada algoritma pertukaran. Algoritma peubah merupakan variabel yang nilainya bukan konstanta atau selalu berubah sesuai dengan kondisi variabel terkini. Di sini ada contohnya, untuk sintaksnya P sama dengan Q, maka algoritma peubah berarti diubah P atau Q berubah menjadi P, ya. Artinya adalah bahwa nilai P diberi harga nilai Q. Nilai P akan sama dengan nilai Q dan nilai Q-nya tetap. Kemudian ada algoritma pertukaran, berfungsi mempertukarkan masing-masing isi variabel sedemikian sehingga nilai dari tiap variabel akan berubah atau tertukar. Di sini ada contoh soal algoritmanya, diketahui P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Diberikan algoritma Pi sama dengan Q, berarti Pi sama dengan 15, Q sama dengan R, berarti Q diubah menjadi R, R-nya itu 5, maka nilai P, Q, dan R sekarang, P-nya berarti tadi Q yaitu 15, Q-nya sama dengan R yaitu 5, dan R-nya tetap karena tidak ada sama dengan, maka R-nya 5. Kemudian diketahui algoritma P sama dengan 11, P sama dengan P tambah 1, dan Q sama dengan P. Berapakah nilai P dan Q? P sama dengan 11, kemudian Q sama dengan P, berarti P sama dengan P tambah 1, yaitu 11 tambah 1, jadinya P sama dengan 12, dan Q sama dengan P. Di sini P-nya 12, berarti Q sama dengan 12 juga. Kemudian diketahui 3 variabel peubah, P, Q, dan R. Agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R. Maka algoritma yang ditulis, nah ini nanti untuk nomor 3 dan nomor 4 akan ada contohnya di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan analisa pemrograman, ada sekumpulan lidi yang berjumlah 12, dapat membentuk kotak seperti di bawah ini. Pertanyaannya, pindahkanlah 2 buah lidi tersebut agar membentuk 4 buah kotak. Nah, di sini sudah ada kotaknya. Kemungkinan ini ya yang ditukar, ini ditaruh di sini dan ini ditaruh di sini. Gitu ya. Ini kan butuh 2 dan di sini ada lebih 2 yang tidak kotak gitu. Kemudian ada analisa lanjutan. Nah, dengan memindahkan 2 buah lidi yang ada pada bagian bawah seperti di bawah ini berubah menjadi kotak. Nah, ini yang tadi dipindahkan ya. Kemudian ada 3 batang di bawah ini, bagaimana caranya untuk membentuk angka 6 tanpa mematahkannya. Nah, kalau misalnya kita pakai angka 6 Arab seperti ini kan tidak mungkin ya, maka kita buat angka Arab, angka Romawi seperti ini. Ya, ini dari 3 lidi yang ada di slide pertama tadi. Nah, analisa lanjutannya yaitu Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya, tetapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun ini. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Nah, logikanya kalau misalnya Budi nggak pernah lolos, tapi dia juga bukan murid yang berprestasi, kenapa Budi tidak pernah mendapatkan peringkat Kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari pihak sekolah? Menurut Anda apa jawabannya?
Nah, di sini ada jawabannya, karena Budi adalah seorang guru. Ya, penjelasannya Budi tidak pernah mengerjakan tugas, ya. Karena Budi memberikan tugas, karena dia seorang guru. Namun membuat tugas. Kerjanya cuma bicara, menjelaskan materi pelajaran dalam kelas, sehingga Budi tidak pernah mengikuti ujian semester. Seperti itu ya. Nah, dari analisa-analisa ini, kalau kalian sudah paham, gitu ya, kalian akan mudah dalam membuat suatu program gitu, karena kalian sudah dapat memecahkan suatu masalah. Nah, di sini ada analisa lanjutan, berapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik-titik yang ada di bawah ini. Dengan syarat bahwa untuk membuat garis tersebut tidak boleh terputus. Nah, contohnya ini ada yang A, titik pertama kita arahkan ke titik kanan di atas, kemudian kita turunkan, terus kita geser ke kiri, dan kita lanjutnya ke atas lagi. Ini untuk yang A, jadi tertutup ya. Gitu. Nah, untuk yang B juga sama, kita di sini bisa menggunakan angka 6 untuk untuk menutup seluruh titik-titik yang ada di bawah ini. Kita geser dari titik paling atas, kita geser ke kiri, kemudian kita turunkan, kita geser ke kanan, kita tarik ke tengah atas, dan kita geser ke kiri. Itu nanti akan menutup seluruh titik yang ada di titik-titik yang ada di nomor huruf B ini, gitu ya. Nah, untuk yang C dan D, ini kalian bisa mencobanya sendiri bagaimana untuk menutup seluruh titik-titik yang ada di sini. Kemudian ada algoritma pertukaran isi bejana. Untuk di sini ada 2 bejana ya, ada bejana A berwarna merah dan bejana B berwarna biru. Buatlah pseudocode untuk menukarkan isi kedua bejana itu sedemikian sehingga bejana A berisi larutan berwarna biru dan bejana B berisi larutan berwarna merah. Jadi bagaimana caranya agar warna biru ini ada di bejana A dan warna merah ini ada di bejana B. Nah, ini jawabannya. Ini keadaan semula awal sebelum pertukaran. Jadi prosesnya adalah bejana A kita pindahkan dulu ke bejana C, lalu bejana B kita pindahkan ke bejana A. Maka yang biru akan berubah warnanya atau sudah dipindahkan di bejana A. Kemudian bejana C yang tadi berwarna merah ini kita pindahkan ke bejana B, sehingga nih ya, sehingga yang tadinya bejana A berwarna merah, setelah kita pindahkan dulu ke bejana C, baru kita pindahkan yang bejana B ke bejana A, itu keadaannya akan berubah atau warnanya akan berubah seperti itu ya. Jadi kita butuh kondisi atau kita butuh bantuan ya untuk merubah keadaan perubahan warna seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe data pada Python. Itu ada boolean, mempunyai 2 nilai, yaitu true bernilai 1 dan false bernilai 0. Kemudian ada string terdiri dari karakter atau kalimat berupa huruf, angka, dan lain-lain, diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1. Kemudian integer ini menyatakan bilangan bulat, jadi nggak boleh bilangan yang ada koma-komanya seperti itu ya. Kemudian float menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Nah, ini di sini ada untuk yang bilangan yang mempunyai koma. Kemudian kompleks menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Kemudian ada list, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data. Jadi di list ini banyak sekali tipe data yang isinya dapat berubah-ubah. Kemudian ada tuple, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak dapat berubah-ubah. Jadi beda sama yang list, kalau list dapat berubah-ubah tapi yang tuple tidak dapat berubah-ubah. Kemudian ada hexadesimal. Nah, di sini menyatakan bilangan dalam format hexa. Kemudian ada dictionary, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Nah, dictionary ini
berarti kan kamus ya, jadi menyimpan banyak sekali tipe data. Nah, di sini ada contoh tipe data pada Python, ini ada boolean, di sini print-nya true or false, kalian bisa pilih boleh true, boleh false. Kemudian ada string, di sini boleh huruf, kalimat gitu ya, atau angka. Di sini stringnya belajar Python menyenangkan. Dibuka dengan print, buka kurung, strip, belajar Python menyenangkan, kemudian ditutup lagi dengan tanda kutip 2, kurung tutup. Nah, kemudian ada integer. Integer ini bilangan bulat, di sini angkanya 20, kemudian ada float, bilangan desimal. Bilangan desimalnya ini komanya pakai titik ya, tidak pakai koma. Jadi print buka kurung 3,14 tutup kurung. Kemudian ada tipe data kompleks. Kompleks ini gabungan. Ini ada print 5J. Jadi ketika ini di running, hasilnya akan seperti ini. Ada true, belajar Python menyenangkan, 20, 3,14, dan 5J. Seperti itu. Kemudian ada tipe data list, adalah sebuah array yang berisi kumpulan tipe yang tidak sejenis. Nah, di sini contohnya ada kata, yaitu ada belajar Python di Universitas Nusa Mandiri. Kemudian ada angka 10, 50, 100.000, kemudian campurannya yaitu belajar 107,99 dan true. Gimana caranya supaya pada saat merunning semua kata ini, semua kata, angka, dan kalimat yang ada di sini itu keluar semuanya gitu, atau memperlihatkan hasil running dari kata, angka, dan campur di sini. Yaitu caranya hashtag cetak, print kata, print angka, dan print campur. Ketika kalian running, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada tipe data tuple. Tipe data tuple hampir sama dengan list. Perbedaan anggotanya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Tuple menggunakan kurung biasa dan dipisahkan dengan koma untuk anggota. Jadi kalau yang tadi itu pakai kurungnya itu kotak, ya. Kalau yang sekarang itu seperti ini. Kalau yang tuple, jadi kurungnya seperti ini ya, tidak kotak. Nah, kemudian untuk mencetaknya atau merunning itu print kata, print angka, dan print campur sama ya. Cuman bedanya hanya di kurung bukanya saja. Kemudian ada tipe data dictionary. Itu bentuk umum tipe data dictionary pada pemrograman Python. Di sini ada variabelnya key1, value 1, key2, kemudian ada value 2, key 3, dan value 3. Nah, di sini untuk merunning data yang ada di sini, kurung kurawal 1, kemudian titik 2, belajar, 2 ada C++ dan Python, di kampus UNM menyerah false tahun 2021. Nah, kemudian apabila ingin merunning data yang ada di sini, kita ketik print, buka kurung, data, tutup kurung. Nanti hasilnya seperti di bawah ini. Ya. Kemudian di sini ada operator aritmatika dan matematika. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, ada modulus atau sisa bagi, kemudian ada pemangkatan. Nah, kalau misalnya mungkin kalau untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kalian udah sering ya. Gitu. Nah, di sini ada contohnya untuk yang tambah, kurang, dan kali sama yang bagi kalian pasti sudah paham ya. Nah, ini ada yang 9 modulus atau dibagi 2. 9 dibagi 2 hasilnya 4, 4 dikali 2, 8,
Maka untuk mencapai ke angka 9 itu ditambah 1, berarti hasilnya di sini 1. Tapi kalau di sini 8, ya 8 dibagi 2 itu hasilnya 4, 4 dikali 4 sama dengan 8, berarti sisanya 0, ya. Berarti di sininya 0. Kalau 9-nya ini diubah menjadi angka 8, seperti itu. Kemudian di sini ada 5 pangkat 2, ini bukan 5 kali 2 ya, tapi 5 kali 5, jadi hasilnya 25. Kemudian ada operator perbandingan, di sini ada lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Di sini ada contohnya 10 lebih besar dari 5, itu hasilnya true. Kalau misalnya di sininya 4 lebih besar dari 5, berarti hasilnya false ya, karena salah. Karena 4 itu lebih kecil dari 5. Seperti itu contoh untuk operator pembandingan ya. Kemudian ada operator bitwist. Di sini ada AND, ada OR, XOR, geser bit ke kiri, dan geser bit ke kanan. Kemudian ada operator AND, ini akan bernilai false bila angkanya 0, dan akan bernilai true apabila di sini angkanya 1. Di sini ada false sama false, itu akan menghasilkan output false. Kemudian apabila 1 benar sama benar, outputnya berarti benar gitu ya. Kayak misalnya contoh kita ngerjain soal, kalau benar semua hasilnya akan benar, tapi kalau misalnya ada salah satu berarti akan ada kesalahan gitu ya. Kemudian ada OR di sini, jika salah satu operand atau kedua operand bernilai true akan menghasilkan output true. Jika kedua operand bernilai false, maka akan menghasilkan output false gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya operandnya 1, operandnya 0, operand satunya 0, operand 2-nya 0, maka outputnya sama dengan 0. Itu kebalikan dari yang tadi ya, yang N. Untuk ini, yang bernilai false. Kemudian ada XOR, apabila bit yang dibandingkan nilainya berbeda, misalnya 1 atau true dan 0 false, maka outputnya adalah 1 atau true. Jadi di sini apabila salah satunya ada yang salah, maka outputnya tetap benar gitu ya. Kecuali jika outputnya salah dua-duanya, itu akan menghasilkan output salah. Kemudian apabila benar dua-duanya juga akan menghasilkan output salah gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini hanya ada salah satunya aja yang salah gitu ya, ini akan menghasilkan true. Kemudian menggabungkan nilai string. Nah, di sini ada pemrograman Python untuk menggabungkan nilai string pada program berikut. Penggabungan dua string dari kata 1 dan kata 2. Di sini print kata 1, petik 2 kata 1, di sini untuk ngerunning ya. Jadi ini kata 1 ini tidak boleh beda dengan yang ada di sini. Jadi harus sama. Itu. Kemudian kata pertama dan kedua digabungkan. Nah, di sini gabung kata 1 dan kata 2. Kalau misalnya di sini gabungnya G-nya mau pakai huruf besar, berarti di sininya juga harus huruf besar. Seperti itu. Kemudian print hasil penggabungan kata 1 dan kata 2. Nah, hasil runningnya akan seperti ini. Belajar bahasa pemrograman Python sangat menyenangkan. Ini gabungan dari kata 1 dan kata 2 yang ada di atas ini. Kemudian fungsi len, untuk menghitung jumlah karakter digunakan fungsi len. Fungsi len untuk menghitung panjang karakter. Nah, di sini ada kata belajar bahasa pemrograman Python, ada jumlah underscore karakter sama dengan len atau kata print jumlah karakter. Jadi di sini katanya itu di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi sama spicy itu ada 33 ya. Ada 33 jumlah karakter. Nah, ini disebut dengan fungsi len untuk menghitung jumlah karakter dari kalimat yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian ada fungsi indeks untuk mengetahui posisi karakter dalam kalimat Aisyah Zahra, di mana posisi karakter Z print kata indeks Z. Jadi kata Z atau karakter Z ini ada di nomor berapa ya gitu. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada di 6 ya. Gitu. Kemudian huruf R. Nah, Z ini kan 6. Lanjutin aja untuk ke huruf R 8, 9. Gitu ya. Jadi Z-nya 6, R-nya di angka 9. Seperti itu. Kemudian membuat dokumentasi kode program. Nah, di sini dokumentasi sangat diperlukan ya dalam membuat modul program gitu ya. Di sini tahapannya yaitu yang pertama mengidentifikasi kode program gitu ya. Kemudian membuat dokumentasi program itu agar dapat memberikan penjelasan pada setiap baris program, kemudian melakukan generate dokumentasi itu bisa menggunakan screenshot gitu ya. Di sini ada tugas individu, kalian bisa membuat program sederhana dengan menggunakan Python untuk menghitung luas lingkaran dan luas persegi panjang, juga luas bujur sangkar. Dan catatannya itu tampilkan NIM, nama dan kelas pada program tersebut, kemudian listing programnya dan output cetaknya, dan dikumpulkan dalam bentuk file, dokumen, dan PDF. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.